Selamat jumpa kembali dalam video belajar matematika di Matematika Peminatan di kelas 12. Topik besar kita adalah turunan. Pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Maka pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu turunan fungsi trigonometri. Baik, sebelum kita belajar turunan fungsi trigonometri, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah siswa dapat menemukan turunan fungsi trigonometri, dan yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Baik, kita akan mulai saja turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita mempelajari turunan fungsi trigonometri, Ibu akan mengingatkan anak-anak kami bahwa di dalam menyelesaikan turunan fungsi trigonometri, anak-anak kami harus mengingat rumus-rumus tentang trigonometri. Salah satunya adalah ada 6 perbandingan yang ada dalam trigonometri, yaitu sinus, kosinus, kotangen, tangen, sekan, dan kosekan. Maka masing-masing perbandingan trigonometri itu nanti kita akan menentukan apa turunan fungsinya. Begitu juga dengan berbagai identitas yang ada dalam limit fungsi yang ada dalam trigonometri serta nilai tabel sudut istimewa. Contohnya ditanya berapa limit 30 derajat, berapa sinus 30 derajat, tentu nilainya adalah setengah. Baik, kita masuk saja pada materi kita, turunan fungsi trigonometri. Untuk menentukan turunan fungsi trigonometri, kita akan menggunakan definisi dari turunan fungsi yang sudah kita pelajari pada turunan fungsi aljabar, yaitu jika fungsinya adalah y sama dengan fx, maka f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Baik, tadi Ibu sudah bilang atau sudah ingatkan ada 6 perbandingan trigonometri: sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Maka kita akan bahas bagaimana turunan dari ke-6 perbandingan trigonometri itu. Kita mulai dari sinus. Jika sebuah fungsi, kita misalkan fungsi fx sama dengan sin x, apakah turunannya? Maka kita gunakan tadi definisi turunan. Maka langkah pertama fx-nya adalah sinus x. Kalau fx tambah h maka sama dengan sin x tambah h. Maka kita gunakan rumusnya f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Fx tambah h adalah sin x tambah h. Ini kita substitusi, fx adalah sin x per h. Selanjutnya kita akan uraikan sin x tambah h dengan mengingat rumus sin A kurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. Jadi ini x tambah H kita anggap A dan x kita anggap B. Sehingga dengan menggunakan rumus ini, pertama ini, maka hasilnya adalah 2 kali cos setengah x tambah H tambah x. Baru kali sin setengah x tambah H dikurang x per h. Ini ada yang sama adalah x tambah x 2x. Ini x kurang x nanti habis dikurangkan, sehingga hasilnya adalah 2 kali cos. Coba diperhatikan lagi. Jadi ini adalah x tambah x 2x kali setengah x. Setengah kali h berarti setengah h. X kali kurang x 0 berarti ini h. Maka hasilnya adalah 2 cos x tambah setengah h kali sin setengah h. Selanjutnya dengan menggunakan sifat-sifat limit, ini satu-satu kita cari nilai limitnya. Yang pertama limit 2 cos x tambah setengah h untuk h mendekati 0 dikali limit sin setengah h per h. Nah, supaya sama koefisiennya, maka ini kita kalikan 2 kali setengah. 2 kali setengah adalah 1. Jadi nilainya tidak berubah, kita hanya mengubah bentuknya. Sehingga limit sin setengah h per 2 kali setengah h itu adalah nilainya 2. Maka berapakah nilai ini? Ini kita ganti hanya dengan 0. Setengah kali 0 setengah 0 tambah x adalah 2x. Maka limit 2 cos x tambah setengah h
untuk H mendekati 0 adalah 2 cos X. Ini habis dibagi 2 bagi 2 adalah 1, maka nilainya sama dengan cos X. Jadi kita simpulkan turunan dari sin X adalah cos X. Nah, bagaimana cara kita membuktikan atau menemukan rumus turunan fx sama dengan sin x adalah cos x? Maka kelima perbandingan trigonometri lain ini, Ibu harapkan anak-anak kami dapat menemukannya dan mencarinya sendiri. Kesimpulannya adalah jika y sama dengan sin x, maka y aksen x sama dengan cos x. Jika y sama dengan cos x, maka y aksen x sama dengan min sin x. Jika y sama dengan tangen x, maka y aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Jika y sama dengan kotangen x, maka y aksen sama dengan min kosekant kuadrat x. Jika y sama dengan sekant x, maka y aksen sama dengan sekant x kali tangen x. Dan yang terakhir adalah jika y sama dengan kosekant x, maka y aksen sama dengan kosekant x kali kotangen x. Jadi anak-anak kami diharapkan untuk menguasai rumus-rumus ini, sehingga kalau ditanya bukan ada lagi di luar kepala, tapi anak-anak kami sudah bisa menjawabnya karena sudah menguasainya. Selain itu juga dalam menyelesaikan turunan fungsi trigonometri tetap digunakan sifat-sifat turunan yang sudah kita bahas pada turunan aljabar tadi. Jadi jika y sama dengan c, turunannya adalah 0. Jika y sama dengan c kali u, maka turunannya adalah c kali u aksen. Jika y sama dengan u tambah kurang v, maka y aksen sama dengan u aksen tambah kurang v aksen. Jika y sama dengan u kali v, maka y aksen sama dengan u kali aksen kali v tambah u kali v aksen. Dan jika y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v kurang u kali v aksen per v kuadrat. Baik, selain itu juga untuk lebih memudahkan perhitungan turunan maka ada sifat-sifat turunan yang lebih dikembangkan lagi. Tadi kalau kita tahu turunan sin x adalah cos x, jadi bagaimana kalau bentuknya koefisien a kali sin u? U ini adalah sebuah fungsi, maka mencari turunannya adalah y aksen sama dengan a kali cos u kali u aksen. Ini ingat aturan rantai. Jika y sama dengan a cos u, maka y aksen adalah min a sin u kali u aksen. Jika y sama dengan a tangen u, maka y aksen sama dengan a sekant kuadrat u kali u aksen. Jika y sama dengan a kali kotangen u, maka y aksen sama dengan min kosekant kuadrat u kali u aksen. Dan jika y sama dengan a sekant u, maka y aksen adalah sekant u kali tangen u kali u aksen. Dan jika y sama dengan a kosekant u, maka y aksen sama dengan min kosekant u kali kotangan u kali u aksen. Jadi rumus-rumus ini nanti juga sangat membantu. Kalau memang soalnya tanya tadi berapa turunan sin x, mungkin dengan mudah jawaban kita adalah cos x. Tapi kalau ditanya berapa turunan sin 3x, maka dengan memudahkan nanti kita gunakan rumus ini. Sin 3x hanya kan 1. Maka kalau sin 3x adalah cos 3x kali 3. Dari mana 3-nya? Turunan dari U adalah 3. Baik, begitulah cara-cara menyelesaikannya. Dan jangan lupa juga harus diingat rumus-rumus trigonometri. Baik, kita akan membahas contoh soal sehingga anak-anak kami lebih mendalami soal-soal atau materi yang sudah Ibu berikan. Soal yang pertama, turunan dari y sama dengan 1/4 sin x. Ini soal pilihan ganda ya. Ada jawabannya option A, B, C, D, E. Maka coba perhatikan, jika y sama dengan 1/4 sin 4x, 1/4 tetap. Apa turunan 4x adalah 4? Apa turunan sin 4x adalah cos 4x? Maka hasilnya adalah 1/4 kali 4, 1. Maka hasilnya adalah cos 4x. Contoh yang kedua, jika y sama dengan sin 2x kurang 2 cos 3x, maka dy per dx sama dengan titik-titik A, B, C, D, E. Maka jika y sama dengan 3 sin 2x kurang 2 cos 3x, maka apa turunan sin x tadi adalah cos. Maka 3 kali 2, 6 cos 2x. Dikurang apa turunan cos 3x adalah negatif.
maka negatif 3. Berarti ini adalah negatif 3 kali negatif 2, berarti positif 6 sin 3x. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahaminya. Kita lanjut contoh selanjutnya. Turunan dari fungsi yang rumusnya fx sama dengan x pangkat 2 kali cos 2x adalah f aksen x sama dengan titik-titik. Dalam menyelesaikan ini kita harus mengingat turunan fungsi trigonometri dan juga mengingat sifat-sifat turunan fungsi. Kalau fungsinya tadi fx sama dengan x pangkat 2 kali cos 2x, ini adalah perkalian. Maka untuk menyelesaikannya kita buat pemisalan. Misalkan u sama dengan x pangkat 2, maka u aksen sama dengan 2x. Misalkan v, ini v ya, sama dengan cos 2x, maka v aksen sama dengan 2 sin 2x. Maka f aksen sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen, berarti 2x kali cos 2x tambah x kuadrat kali min 2 sin 2x. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 2x cos 2x kurang 2x kuadrat kali sin 2x. Baik, kita lanjutkan contoh selanjutnya, yaitu tentukan f aksen x dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5. 3 tetap. Turunan cos x adalah min sin x. Turunan sin x adalah cos x. Turunan 5 adalah 0. Maka hasilnya adalah min 3 sin x kurang cos x. Turunan x pangkat 3 kali sin x. Ingat sifat perkalian fungsi u kali v. Ini tidak ibu misalkan lagi. Kalau memang bisa langsung, itu yang lebih baik. Maka ini adalah turunan x pangkat 3 berarti 3x kuadrat sin x tambah x pangkat 3 turunan sin x adalah cos x. Bagian C, fx sama dengan 5 sin x cos x. F aksen x sama dengan, ini juga kita gunakan rumus u kali v, berarti ini adalah turunan sin x adalah cos x, maka hasilnya 5 cos x kali cos x tambah 5 sin x kali turunan cos x adalah min sin x. Cos x kali cos x adalah cos kuadrat x, maka ini hasilnya adalah 5 cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Bentuk cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu sama dengan cos 2x. Maka kalau disederhanakan hasilnya menjadi 5 cos 2x. Demikian soal-soal turunan fungsi trigonometri. Pada video selanjutnya kita akan lagi mendalami bagaimana contoh-contoh limit fungsi trigonometri. Silakan dipelajari, terutama kuasai identitas-identitas dasar trigonometri dan bagaimana cara menghitung bentuk akar, bentuk pangkat. Jangan lupa cek Google Classroom-nya, ada tugas yang sudah ibu kirim, dan materi kita masih tetap turunan fungsi. Selamat belajar, sampai berjumpa dalam video belajar selanjutnya. Salam.